Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Salam jumpa kembali di acara Sapaan Rohani BPN. Sebuah acara yang diselenggarakan oleh BPN PKKI, yaitu Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia, di mana kita siap untuk dikuatkan lewat pujian, penyembahan, juga pewartaan firman tentunya. Malam hari ini yang akan mewartakan firman Tuhan adalah Romo Steve Winarto PR. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan, juga memuji dan menyembah Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut serta ambil bagian di dalam pelayanan BPN ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa membantu pelayanan BPN dengan cara memberikan persembahan kasih yang bisa ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Akan tertera rekening BCA dengan nomor 308 302 1817 atas nama Perhimpunan Sekinah Bina Insani. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh diberikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu semua dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan berkat yang mencukupkan kita selalu. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh mengalami kasih-Nya yang tidak pernah habis sampai dengan saat ini. Sebab itu, mari kita mau perkatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau yang sudah mengalami kasih-Nya, mari katakan bersama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita mau masuki hadiratnya dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Mari menari, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Rasakan kasih-Nya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Tuhan kita selalu setia. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Malam hari ini mari datang, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sambil bertepuk tangan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari melambaikan tangan buat Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Rasakan anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, puji nama Tuhan. Mari bersorak-sorai, bertepuk tangan buat kasih dan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau tenangkan hati saat ini, kita satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, anugerah-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demikian malam hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh terima kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan yang setia. Malam hari ini terima kasih Tuhan boleh pertemukan kami walaupun lewat media virtual YouTube channel ini, tapi kami percaya Tuhan hadir bagi kami semua. Biarlah saat ini Roh-Mu yang hidup menguasai seluruh kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati kami. Kami rindu untuk sembah Tuhan saat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Sekali lagi penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Memberikan aku ketenangan ya Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus pulihkan kami malam ini. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Setiap hari menyertai kami, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Saat ini kami sembah Engkau di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, kami datang Tuhan, kami sujud menyembah Engkau. Glory, haleluya. Ya la 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 nama ya rashi. Ya la 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 ho. Ya la nama ya la 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 la. Kiara nama kata pakaya rashi. Ura nama ya la 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 ho. Kiara nama kata pakaya ralahe ya rashi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami, terpujilah nama-Mu yang kudus. Allah semesta alam, surga dan bumi menyembah Engkau. Kami datang juga menyembah-Mu saat ini. Kiara la nama ya rashi, nama ya ralaho. Haleluya, haleluya. Kiara nama ya rashi. Kiara nama kata pakaya ralalahu. Nama ya ralaye ya rashi. Ura nama kata kaya rashi. Ura nama ya rashi. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ambil alih seturut dengan kehendak-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus, biar Roh-Mu yang hidup terus tinggal di dalam hati kami. Biar hidup kami boleh terus memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh dikuatkan lewat penyembahan. Kami tahu Tuhan hadir bagi kami semua. Malam hari ini Tuhan, saat ini juga kami rindu dikuatkan lewat firman-Mu. Terima kasih buat hadirnya Romo Steve di tengah-tengah kami. Biar saat ini Roh-Mu yang kudus juga mengurapi Romo kami terkasih. Setiap firman, setiap apa yang disampaikan, biarlah itu semua merupakan isi hati Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami semua saat ini. Kami terbuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Rohani BPN. Kita akan meneruskan pemahaman dan renungan kita terkait dengan pembaruan karismatik Katolik sebagai arus rahmat Gereja Katolik. Dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan bersama
tentang karisma dan karunia-karunia Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam diri kita dan bagaimana kita bisa hidup dan berkembang di dalam pribadi yang dipenuhi oleh karisma serta karunia Roh Kudus itu. Para saudaraku yang terkasih, setiap manusia pasti punya pemikirannya sendiri-sendiri, punya pilihannya tersendiri, bahkan punya pendapatnya sendiri. Tetapi itu bukanlah alasan untuk mengecam atau membenci, apalagi menghujat orang lain yang pendapatnya atau pemikirannya berbeda dengan kita. Namun namanya juga manusia. Kita tidak bisa mengendalikan orang di luar diri kita. Kita hanya bisa mengendalikan respon yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita dibenci, dihina, atau dihujat? Padahal itu bukan salah kita. Ada seorang pemuda yang berbeda pendapat dengan seorang guru spiritual. Karena berbeda pendapat, akhirnya pemuda itu kesal dan mengeluarkan kecaman, kata-kata yang sangat kasar, dan mengungkapkan kebencian kepada sang guru yang bijak tersebut. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, bahkan tidak berkata sepatah kata pun. Setelah pemuda itu pergi, murid sang guru yang melihat peristiwa tersebut penasaran dan bertanya, "Kenapa guru diam saja? Mengapa guru tidak membalas makian pemuda itu tadi?" Sang guru pun bertanya kepada sang murid, "Jika seseorang memberi sesuatu dan kamu tidak mau menerimanya, lantas menjadi milik siapakah pemberian itu?" Sang murid langsung menjawab, "Tentu kembali menjadi milik sang pemberi." Kata guru itu, "Betul jawabmu. Begitu pula dengan kata-kata kasar tadi. Karena saya tidak mau menerima kata-kata kasar tadi, maka kata-kata tadi akan kembali menjadi miliknya sendiri. Dia harus menyimpannya sendiri." Sama seperti seseorang yang berusaha ingin meludahi langit, ketika orang itu mengeluarkan air liurnya, akan kembali jatuh dan mengotori wajahnya sendiri. Cerita lain, saudara-saudariku, suatu ketika ada orang yang berkata kepada saya, saking lagi sebelnya dengan orang lain, dia mengatakan, "Enak saja dimaafin. Orang dia saja nggak minta maaf kok, Romo. Ngerasa bersalah aja tidak. Ngapain saya maafin dia? Nanti malah ngelunjak dia. Di mana harga diri saya?" Itu kan masalah hati. Saya itu nggak bisa, Romo, yang diinjak-injak orang tapi masih welcome. Enggak ya, Romo. Saya masih punya harga diri. Lalu setelah itu saya berkata kepada orang tersebut, "Saya percaya setiap orang memiliki alasan tersendiri untuk memaafkan atau tidak memaafkan seseorang dalam hidupnya. Itu adalah sepenuhnya hak setiap orang. Dan saya sepenuhnya menghargai hal tersebut. Namun saya cuma mau mengatakan bahwa ketika kamu sulit untuk memaafkan orang lain, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan." Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua ilustrasi tadi yang saya ceritakan mau menggambarkan dan menjelaskan tentang apa itu karisma dan karunia Roh Kudus. Si pemuda di dalam kisah ilustrasi yang pertama dan orang yang datang kepada saya di dalam ilustrasi yang kedua tadi mau menggambarkan bahwa di dalam dirinya tidak berkembang dan tidak dihidupi karisma dan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi hanya mengedepankan ego, harga diri, keinginan pribadi, kesombongan, bahkan amarah serta kebencian. Sedangkan pribadi figur sang guru bijak di dalam ilustrasi pertama tadi mau menggambarkan gambaran pribadi yang hidup dalam karisma dan karunia Roh Kudus, yang tetap penuh dengan kesabaran, kebijakan, ketenangan dalam menghadapi situasi yang berbeda, bahkan ketika menyinggung harga diri pribadinya sebagai seorang guru.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita saat ini di dunia berada dalam dua tegangan itu, yaitu hidup dalam karisma dan karunia-karunia roh Tuhan, atau hidup dalam roh pribadi yang mengedepankan kehendak, keinginan, mengutamakan harga diri pribadi di atas segala-galanya. Dua tegangan inilah yang mau kita renungkan dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita kali ini adalah diperbaharui untuk mengembangkan karunia dan karisma Roh Kudus. Kalau kita lihat istilah karisma di dalam gereja Katolik dipahami sebagai pemberian Allah yang gratis kepada seseorang demi pelayanan kasih kepada Allah dan sesama. Karisma bukan sesuatu yang diwariskan atau diterima sejak kecil atau ada dalam kodratnya, melainkan diterima oleh seseorang berkat sakramen baptis dan sakramen krisma. Oleh karena itu, karisma merupakan pemberian dari Allah secara adikodrati, dan karisma selalu terarah keluar, yang memampukan seseorang memberikan pelayanan secara efektif demi kerajaan Allah. Di situ karisma muncul. Karisma ini berasal dari bahasa Yunani yang mengungkapkan suatu rahmat aktual dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Karisma atau karunia-karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada orang-orang untuk memampukan mereka menjadi saluran kasih Allah. Dan karunia itu diberikan untuk pelayanan dan kehidupan di dalam gereja. Kalau kita lihat, pemberian karunia-karunia itu selalu dihubungkan dengan tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh ini ada banyak macam panggilan pelayanan. Dikatakan di dalam kitab Roma bab 12 ayat 4-17. Saya tidak akan membacakan semua, tapi bagian per bagian. Dikatakan begini, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling menghormati sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berkatilah siapa saja yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam ayat-ayat tadi mau menggambarkan bahwa masing-masing dari kita sebenarnya melalui sakramen baptis dan krisma telah diberikan kemampuan, karisma dari Roh Tuhan untuk dikembangkan dalam setiap pelayanan kita masing-masing. Contoh yang disebut dalam kutipan ayat-ayat tadi, misalnya, bagaimana kita diajak untuk melakukan pelayanan menjadi pengajar atau pewarta. Pelayanan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial bagi yang membutuhkan. Pelayanan untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Di keluarga menjadi pemimpin, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, kepala keluarga yang baik, istri yang baik. Atau di komunitas menjadi pemimpin, koordinator yang baik,
atau di tempat pekerjaan menjadi pekerja-pekerja yang baik, yang dilakukan semua dengan penuh kemurahan hati dan sukacita. Bahkan juga melakukan pelayanan dan kehidupan dengan penuh kasih, menjauhi yang jahat, mengasihi orang lain, sabar, tekun dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita masing-masing, memberkati orang yang menganiaya kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan melakukan apa yang baik buat orang lain. Itulah ibu bapak, saudara-saudari, gambaran yang seharusnya kita kembangkan dalam setiap pelayanan kehidupan kita. Itulah karisma-karisma yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing sebenarnya. Namun tidak jarang kita justru tidak mengembangkan karisma yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tak jarang menjadi pribadi yang lupa bahwa melalui baptisan dan krisma, kita telah diberikan rahmat dan kemampuan dari Tuhan untuk menjadi pribadi yang menuntun banyak orang dekat dengan Tuhan melalui kata-kata kita, melalui tindakan-tindakan kita setiap harinya. Kita lebih sering mungkin kurang peduli kepada orang lain, hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, bahkan mudah membenci orang lain, membalas kejahatan dengan kejahatan, kurang mengampuni, kurang sabar dalam menghadapi persoalan hidup, maunya serba instan, serba cepat, dan sebagainya. Nah, gambaran situasi inilah yang akhirnya bisa membuat kita tidak menghidupi dan mengembangkan karisma yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita telah dianugerahi karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup ini. Dan karunia itu diberikan kepada kita, sekali lagi, pada waktu pembaptisan, di mana melaluinya kita menerima 7 karunia Roh Kudus dan ambil bagian dalam hidup di dalam Kristus yang memampukan kita semua untuk hidup sebagai anak-anak Allah melalui rahmat pembaptisan. Dan karunia-karunia ini kemudian menerima pertambahannya terus-menerus karena rahmat Allah yang diberikan melalui sakramen-sakramen selanjutnya yang kita terima sebagai orang-orang Katolik, terutama Krisma atau sakramen penguatan dan juga Ekaristi. 7 karunia Roh Kudus kita tahu apa saja. Yang pertama itu ada kebijaksanaan, kedua pengertian, ketiga pengenalan, keempat nasihat, kelima kesalehan, keenam keperkasaan, dan ketujuh takut akan Tuhan. Dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2-3 dikatakan 7 karunia Roh Kudus itu. Dan 7 karunia Roh Kudus ini menyempurnakan seluruh akal budi kita, kehendak kita, dan indera-indera kita semuanya. Karunia kebijaksanaan adalah karunia yang paling tinggi. Dan karunia takut akan Allah adalah karunia yang terendah atau paling awal. Sebab dikatakan di dalam Amsal bab 9 ayat 10, dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita coba lihat satu persatu tentang 7 karunia Roh Kudus itu. Dan bagaimana kita mengembangkan itu dalam hidup kita yang seharusnya kita terus tumbuh kembangkan. Yang pertama, dari yang paling bawah, adalah karunia takut akan Allah. Karunia yang paling dasar. Karunia ini membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah, sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa. Orang yang memiliki karunia ini akan berusaha untuk tidak membuat hati Allah sedih dan bahkan mencoba hidup menyenangkan hati Tuhan dengan tidak berbuat dosa. Ini karunia takut akan Allah. Yang kedua, karunia keperkasaan. Karunia ini membuat seseorang berani melakukan misi yang diberikan Tuhan tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi pada kekuatan Tuhan.
Ketika dia mengalami kesulitan dalam pelayanan, ketika seseorang mengalami kesulitan, tantangan dalam pekerjaan, dan di dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga dan sebagainya, melalui karunia inilah kita dikuatkan untuk tetap melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Ketika ibu bapak punya kesulitan, ketika kita semua punya tantangan dalam hidup, dan kita bisa melaluinya, disitulah karunia ini bekerja di dalam diri kita sebenarnya. Yang ketiga adalah karunia kesalehan. Karunia ini yang membuat seseorang menghormati, menyembah, mengasihi Allah, serta melakukan kehendaknya dengan siap sedia, penuh ketaatan pada apapun yang dikehendaki Tuhan. Orang yang memiliki karunia kesalehan ini akan berusaha untuk selalu siap sedia, selalu totalitas melakukan segala pelayanan, pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Dia akan sungguh-sungguh melakukannya sepenuh kehendak Tuhan. Karena dia sungguh taat, sungguh saleh, sungguh percaya sama kehendak Tuhan. Lalu yang keempat adalah karunia nasihat. Karunia ini yang membuat seseorang dapat mengetahui kehendak Allah, terutama dalam keadaan-keadaan yang sulit, berani mendengar apa yang menjadi suara dan nasihat Tuhan dalam hidup ini. Ini agak sulit, ibu bapak. Karena orang yang memiliki karunia ini akan selalu berusaha menyerahkan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan di dalam hidup ini, melalui hati nurani yang terus diasah bersama dengan suara-suara Tuhan. Ini tidak mudah kita lakukan, karena seringkali kita hanya mendengarkan suara kita sendiri. Mendengarkan apa kata hati kita, bukan apa kata hati Tuhan. Maka orang yang punya karunia ini, atau kita yang punya karunia ini, harusnya terus mengasah hati nurani kita, sehingga kita bisa tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini. Lalu yang kelima adalah karunia pengenalan. Karunia ini memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai benda atau makhluk ciptaan Tuhan dengan yang semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta. Orang yang memiliki karunia ini akan selalu melihat ciptaan Tuhan di sekitarnya adalah gambaran pribadi Allah yang harus dihargai, harus dihormati, diakui, bahkan dimuliakan seperti dia memuliakan Allah. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang di sekitar, ketika dia berjumpa dengan orang yang bahkan tidak dia sukai atau membuat dia jengkel sekalipun, dia bisa tetap menghargai bahwa di dalam diri orang itu, di dalam pribadi orang lain, ada kehadiran Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah karunia pengertian. Karunia ini memungkinkan orang untuk memahami kedalaman misteri iman akan Tuhan Yesus. Mengerti, mengenali kebenaran dalam ajaran-ajaran gereja Katolik. Bisa membedakan ajaran mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan ini. Dia bisa membedakan ajaran-ajaran itu dan semakin tahu tentang ajaran-ajaran iman Katolik. Semakin paham dan semakin menghayatinya di dalam hidup sehari-hari. Dan karunia yang terakhir, yang ketujuh, yang paling tinggi adalah karunia kebijaksanaan. Karunia ini adalah karunia yang paling tertinggi, di mana yang memungkinkan seseorang itu memperoleh pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Ia seolah memandang segala sesuatu dengan kacamata Tuhan dalam melihat segala peristiwa atau kehidupan ini. Jadi karunia kebijaksanaan ini membuat kita itu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ini orang yang memiliki dan menghayati karunia kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, inilah 7 karunia Roh Kudus yang seharusnya terus dimiliki oleh setiap pribadi yang telah menerima rahmat pembaptisan dan krisma. Pertanyaannya,
bagaimana kita bisa selalu memohonkan agar roh Tuhan itu menumbuhkan, mengembangkan dalam diri kita karunia-karunia Roh Kudus itu. Kitab suci mencatat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan agar kita meminta Roh Kudus kepada Allah Bapa. Dalam Lukas bab 11 ayat 9-13, intinya dikatakan bahwa oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini sangat luar biasa. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka tidaklah salah, Ibu Bapak, jika kita memohonkan Roh Kudus dan memenuhi jiwa kita dengan rahmat dan karunia Tuhan. Dengan demikian, jika kita meminta Roh Kudus dan ketujuh karunia itu adalah sesuatu yang baik, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita semua dapat hidup kudus seperti Ia sendiri adalah kudus. Bila Ibu Bapak, saudara-saudari pernah mengikuti seminar hidup baru dalam roh, di sana kita diajak merenungkan kasih Allah dan bagaimana agar kita hidup diperbaharui di dalam Roh Kudus. Maka tanda utama seseorang itu diperbaharui dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pertobatan dan kasih. Ada dua kata. Tanda seseorang diperbaharui dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pertobatan dan kasih. Pertobatan dan kasih akan terus dihidupi di dalam hidup sehari-hari ini. Melalui pelayanan di keluarga, komunitas, pekerjaan-pekerjaan kita, dan lain-lain. Maka Bapak Ibu, para saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita mau merenungkan bagaimana kita diperbarui untuk mengembangkan karunia dan karisma Roh Kudus, maka kita diajak pertama-tama untuk mengalami apa? Mengalami pertobatan dalam hidup ini. Pertobatan atas kehidupan pribadi, pertobatan atas pelayanan-pelayanan kita yang tidak maksimal, pertobatan atas pekerjaan-pekerjaan kita yang seringkali tidak hidup di dalam karisma karunia-karunia Roh Tuhan, tapi lebih memilih hidup dalam roh-roh pribadi yang mengutamakan kepentingan, kesenangan, kehendak pribadi. Bahkan juga sebenarnya kita diajak untuk mengalami pertobatan dari hal-hal negatif dalam diri kita, seperti emosi, perselisihan, kebencian-kebencian yang keluar dari diri kita, dan sebagainya. Maka unsur pertobatan atas situasi hidup kita yang seperti itulah yang kita utamakan pertama kali dan kita perbaiki serta kita ubah melalui rahmat Roh Tuhan dalam hidup ini. Itulah pertobatan. Ketika kita mau hidup dan diperbarui di dalam karisma dan roh-roh Tuhan. Kemudian setelah mengalami pertobatan, kita diajak menjalani hidup yang baru dalam pribadi yang penuh kasih. Ciri orang yang hidup di dalam penuh kasih adalah hidup dalam karisma dan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam setiap pelayanan, keluarga kita, komunitas di mana kita melayani, dan tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Kita diajak terus mengembangkan karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan dan berikan sejak rahmat pembaptisan. Yaitu tadi 7 karunia Roh Kudus. Bagaimana kita mengembangkan dan terus memunculkan, menghidupi 7 karunia Roh Kudus tadi. Kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita telah memiliki itu semua, Ibu Bapak. Dan mari kita terus munculkan, kita terus tumbuhkan dan hidupi
dalam keseharian kita masing-masing, sehingga akan menghasilkan hidup yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan berkat bagi kita masing-masing, dan khususnya juga bagi orang-orang di sekitar kita. Maka, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama melalui sapaan rohani hari ini, kita mohon agar Roh Tuhan, Roh Kudus selalu turun memampukan kita mengenali dan juga mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus yang telah ada dalam diri kita masing-masing. Dan semoga melalui sapaan rohani pada kesempatan kali ini, sisi rohani kita semakin dikuatkan dan dibaharui kembali untuk hidup di dalam Roh Tuhan. Sebagai penutup, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Dan kita lanjutkan dengan doa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya di dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya, kami semua boleh menikmati buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah,
serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan kita, dan keseharian kita selalu dibimbing, ditolong oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Luar biasa, malam hari ini kita semua sudah dikuatkan lewat pujian, penyembahan, juga pewartaan firman Tuhan tentunya yang sudah disampaikan oleh Romo Steve Winarto PR. Bapak Ibu jangan lupa untuk saksikan kembali acara Sapaan BPN, yang mana acara Sapaan BPN ini hadir setiap hari Kamis juga Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam tepatnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib